sempat bikin heboh dengan mengalahkan tim Tanggo. Sekarang hancur lebur. Timnas U20 Indonesia malah jadi juru kunci di Seoul Earth on Us Cup 2024 usai dihajar 3-0 tanpa balas. Seoul Earth on Us Cup 2024 resmi berakhir pada Minggu dalam kurung 1 September 2024 dan hasilnya mengejutkan. Korea Selatan U20 meraih gelar juara dengan catatan sempurna, sementara Timnas U20 Indonesia harus puas sebagai juru kunci. Pada hari terakhir turnamen yang digelar di Stadion Mokdong, Seoul, terjadi dua laga penting. Di sore hari, Thailand U20 menghadapi Argentina U20. Thailand yang sebelumnya telah mengumpulkan 3 poin dari kemenangan melawan Indonesia dan kalah dari Korea Selatan berhadapan dengan Argentina yang masih tanpa poin setelah 2 kekalahan. Argentina yang tampil dengan semangat tinggi berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Thailand. Mateo Benegas membuka skor pada menit ke-43, diikuti gol kedua oleh Mirko Juarez Zemlich di menit ke-49. Kemenangan ini membuat Argentina menyamai perolehan 3 poin Thailand, meskipun mereka tetap kalah selisih gol. Di laga malam hari, Timnas U20 Indonesia menghadapi ujian berat melawan Korea Selatan. Pasukan Indra Syafri mengalami kesulitan sejak menit awal dan kebobolan melalui sundulan Shin Min Ha pada menit ke-5. Korea Selatan terus menekan dan menggandakan skor melalui Kim Tae-won pada menit ke-25, serta menutup babak pertama dengan gol ketiga dari Hong Seok-hyun pada menit ke-32. Indonesia berusaha keras di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan, tetapi tidak berhasil. Korea Selatan akhirnya menang 3-0 mengunci gelar juara dengan nilai sempurna 9 dari 3 pertandingan. Hasil akhir turnamen menunjukkan Timnas U20 Indonesia sebagai tim buncit di klasemen dengan total 3 poin, sama dengan Argentina dan Thailand, namun memiliki selisih gol terburuk negatif 4. Meski hasil ini mengecewakan, Garuda Nusantara diharapkan bisa mengambil pelajaran berharga untuk turnamen mendatang. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Arab Saudi tanpa Maarten Paes dan Justin Hubner yang absen. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tanpa 2 pemain kunci, Maarten Paes dan Justin Hubner. Pertandingan ini akan dihelat di King Abdullah Sport City Stadium pada 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Kiper Maarten Paes tidak bisa tampil melawan Arab Saudi karena belum didaftarkan untuk pertandingan tersebut, namun dia akan bergabung dengan tim di Arab Saudi. Sementara itu, bek tengah Justin Hubner absen akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya dalam pertandingan melawan Vietnam dan Filipina. Kehilangan Maarten Paes dan Justin Hubner memaksa pelatih Shin Tae-yong untuk melakukan penyesuaian. Dengan absennya Maarten Paes, Shin Tae-yong memiliki pilihan dari 3 kiper yang tersedia, Hernando Ari, Nado Argawinata, atau Adi Satrio. Kemungkinan besar Hernando Ari akan dipercaya sebagai starter meskipun pernah melakukan blunder. Dia tetap menjadi pilihan utama untuk menjaga gawang Timnas Indonesia. Di lini pertahanan, pelatih asal Korea Selatan ini mungkin akan menurunkan Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Wahyu Prasetyo sebagai pengganti Justin Hubner. Untuk lini tengah, ada kemungkinan Calvin Verdonk, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Nathan Chuaon, dan Asnawi Mangkualam yang akan mengisi pos. Calvin Verdonk akan mengisi sayap kiri, sementara Asnawi Mangkualam berada di kanan. Di lini depan, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen diprediksi akan menjadi ujung tombak serangan. Dengan susunan pemain ini,
Shin Tae-yong mungkin akan menggunakan formasi 3-5-2 dengan Hernando Ari, Jay Itzes, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Calvin Verdon, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Nathan Chu Aon, Asnawi Mangkualam, Rafael Struij, Ragnar Oratmangoen. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, tetapi dengan strategi yang tepat, mereka diharapkan bisa tampil maksimal meskipun tanpa dua pemain utama mereka. Tak dipanggil Shin Tae-yong, kata Mark Klok, timnas Indonesia butuh sosok senior. Sabar ya Bang Mark Klok. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok mengungkapkan timnas Indonesia butuh sosok senior usai dirinya tak dipanggil untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menentukan pemain-pemain Liga 1 yang akan dibawa untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Sebanyak 12 pemain telah diumumkan satu persatu oleh klub masing-masing, termasuk Persib Bandung yang hanya mengirim Dimas Derajat ke tim Merah Putih. Mark Klok yang biasanya dipanggil kini mulai tersingkir dari timnas Indonesia. STY lebih memilih untuk memanggil Ricky Kambuaya sebagai pemain tengah dari Liga 1. Klok mengaku kecewa sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong. Padahal ia baru saja mengantarkan Persib juara pada musim lalu. Ia pasti sedih karena saya selalu bermain untuk negara ini. Dengan musim lalu saya juara, harusnya saya ada di timnas, kata Mark Klok. Menurutnya, timnas Indonesia membutuhkan sosok pemain senior untuk menjaga stabilitas tim. Absennya Jordi Amat ternyata tak membuat Klok masuk dalam pemanggilan tim nasional. Saya juga berpikir bahwa tim ini butuh sosok senior yang bisa menjaga tim di dalam dan luar lapangan, ucap Mark Klok. Dengan absennya Jordi dan Mark Klok, maka Sandy Walsh kemungkinan akan menjadi pemain paling senior di timnas Indonesia. Meski begitu, Klok mengaku tetap menerima keputusan dari tim pelatih. Ia akan bekerja keras untuk bisa kembali mendapat panggilan tim nasional. Saya selalu hormat dengan tim pelatih, ini sepak bola, saya harus kerja keras lagi supaya dapat panggilan lagi, ucap Mark Klok. Saya tetap mendukung mereka apapun keputusannya. Kami harus menang untuk negara ini, ujarnya menambahkan. Gelandang berusia 31 tahun itu berharap Indonesia bisa meraih hasil terbaik lawan Arab Saudi dan Australia.